Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kini telah masuk ke malam ke-19 dan kemarin kita telah membaca 2 juz. Maka kita mengucapkan terima kasih ya Allah telah Engkau berikan kesempatan untuk berpuasa di hari ke-19 ini, di malam ke-19 ini. Ada pasien saya mengeluh sewaktu berpuasa ini, dia mengatakan begini, "Masa kambuh," kata pasien itu mengeluh sambil memegang perut dan mengusap peluhnya. Dan dia bertanya, "Pak dokter, mampukah saya berpuasa?" Ulasnya lagi. Lalu saya buka lembaran-lembaran pelajaran tentang penyakit MAH. Penyakit MAH kambuh karena meningkatnya produksi asam lambung. Asam lambung banyak tercurah disebabkan oleh pikiran, disebabkan oleh emosi, dan disebabkan oleh stres. Pendapat ini dibuktikan oleh Pavlov dengan percobaan yang terkenal, yaitu Pavlov dengan percobaan anjingnya. Setiap kali Pavlov memberi makan anjing, dia membunyikan lonceng. Setiap kali lonceng berbunyi, sang anjing tahu bahwa dia akan dapat makanan. Pada suatu kali, lonceng saja yang dibunyikan, tapi makanan tak diberi. Lalu dia periksa, ternyata air liur anjing itu meleleh dan lambungnya pun dipenuhi oleh cairan yang asam. Ini jelas membuktikan bahwa produksi asam lambung berkaitan dengan otaknya. Pada hari biasa, jam 7 pagi asam lambung ini meningkat karena terbiasa dia dapat sarapan pagi. Jam 10, asam lambung ini banyak lagi karena biasanya jam 10 itu tersedia snack. Jam 13, asam lambung ini banjir kembali karena makan siang. Jam 16, kembali lambung ini diguyur asam karena snack jam 16 datang lagi. Jam 20 asam lambung ini meningkat lagi karena makan malam. Maka sambil tidur, sebelum tidur, dan sambil menonton TV, asam lambung ini banyak lagi. Kenapa? Karena dia ngemil, mengunyah makanan ringan. Tambahan lagi, di hari biasa, beban pikiran, beban stres, agak sukar kita mengatasinya. Ini menambah lagi banyaknya asam lambung. Para pemirsa yang berbahagia, kita mengenal nafsu amarah dan nafsu lawamah itu mudah ke permukaan. Emosi jadi lebih tinggi. Hal kecil bisa jadi masalah. Dan setiap masalah yang ditimbulkannya itu pasti akan memproduksi asam lambungnya. Terungkap kata-kata marumeh parui dan menjadi perangainya. Ada saja yang akan berparui marumeh. Bermacam-macam, apalagi di zaman sekarang banyak sekali hal-hal di rumah tangga yang menyebabkan perut marumeh atau orang itu sakit MAH. Maka manusia dihadapkan tingginya risiko menderita sakit MAH. Nah, Ramadan datang. Setiap kedatangan Ramadan, saya teringat pesan Rasul, "Sumu tasihu." Berpuasalah agar kamu sehat. Di bulan Ramadan, orang akan merasa dan menjadi sehat. Nabi Muhammad di bulan Ramadan berada di puncak kesegaran
dan kebugaran yang luar biasa, sehingga banyak peristiwa besar justru terjadi di bulan Ramadan. Beliau diangkat, dinobatkan jadi rasul di bulan Ramadan. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Perang Badar yang terkenal dan dimenangkan oleh Rasul itu pun terjadinya di bulan Ramadan, di mana tentara yang sedikit bisa melawan musuh yang banyak. Ini terjadi di bulan Ramadan. Takluknya kembali kota Mekah juga dalam bulan Ramadan. Dan nenek kita dahulu merebut kemerdekaan juga dalam bulan Ramadan. Artinya di bulan Ramadan manusia dapat mengerjakan hal-hal besar, karena di bulan itu manusia mencapai puncak kesehatannya. Dan di bulan Ramadan asam lambung sangat sedikit diproduksi. Kenapa? Ketika makan sahur, manusia tiba-tiba dibangunkan dari lelap tidurnya. Belum sempat asam lambung itu berproduksi, dia sudah makan. Asam lambung diproduksi lagi ketika akan berbuka. Namun sebelum berbuka, mereka asyik pula mendengar alunan ayat Al-Quran atau asyik menyimak pengajian menanti saat-saat berbuka. Artinya, selama bulan Ramadan, asam lambung sedikit sekali dihasilkan dan lambung dapat beristirahat yang lama, lepas dari beban-beban, sehingga lambung punya kesempatan melakukan regenerasi, penyembuhan jaringan dan mukosa-mukosa yang rusak. Dan inilah yang sangat dibutuhkan untuk kesembuhan penyakit mah. Tambah lagi nafsu amarah, nafsu lawamah yang sering menyebabkan meningkatnya asam lambung. Maka kedua nafsu itu di bulan Ramadan ditekan, dikendalikan, serta dirubah menjadi nafsu mutmainah. Setiap kali dia akan marah, dari lidahnya orang berpuasa itu terucap kata-kata ana shaim, saya sedang berpuasa. Kata ini merupakan rem yang pakam, membendung emosi, melenyapkan stres, berganti dengan nafsu mutmainah, yaitu jiwa yang tentram dan tenang. Pada manusia yang berpuasa akan melahirkan hati penuh kedamaian, pikiran penuh ketentraman, perasaan penuh ketenangan. Dan inilah yang disebut sehat jasmani, sehat rohani, dan mencapai kebahagiaan dengan pikiran tentram, hati yang damai, dan perasaan yang tenang. Maka di ujung penghidupan ini, nafsu mutmainah ini, nafsu yang tenang tentram itu dipanggil dengan panggilan kesayangan. Hai jiwa yang tenang dan tentram, hai ya hayatun nafsu mutmainah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, fadkhuli jannati. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Dan ini tentu diperoleh oleh orang yang berpuasa, yang tidak merasa sakit lagi perutnya dan tidak mendapat penyakit mah lagi. Banyak maaf, mudah-mudahan kita penyakit-penyakit mah yang ada kita rasakan selama ini hilang lenyap di bulan Ramadan, dan juga selesai kita berpuasa nanti mah ini akan hilang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.